Dan oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya sudah membongkar Redmi Note 10 Pro ini ya. Dengan kondisi ini sebenarnya sudah saya perbaiki sih sebelumnya, yang masuknya itu X perbaikan. Dan sekarang ini kondisinya hang logo. Dia tidak bisa masuk menu ya, hanya hang logo kayak gini aja. Dan setelah lakukan perbaikan di hardware, fix ini tidak ada masalah di hardwarenya. Dan perbaikan ini saya akan coba berfokus ke perbaikan UFS nya ya, agar dia bisa masuk ke booting ataupun masuk ke menu utama ya. Di sini saya lakukan perbaikan UFS nya saja untuk mengisi firmware nya ya, karena kalau misalkan via USB seri ini SM7150 ini dia menggunakan autentikasi ya, ataupun menggunakan out untuk flashing via USB. Jadi di sini saya menggunakan cara kasar untuk memperbaikinya ya. Saya bongkar UFS ini, saya lakukan programming ulang via box yang tersedia ya. Di sini saya menggunakan box yang ada. Nanti saya langsung bongkar saja dulu ini IC UFS nya. Saya programming ulang IC UFS ini. Mudah-mudahan unit masih bisa tertangani ya, karena hang logo ini banyak faktor yang menyebabkannya, tapi intinya bukan kerusakan di hardware ini ya. Dan di sini saya langsung masuk ke tahap perbaikan aja. Saya bongkar IC UFS ini dan saya tangani untuk perbaikan softwarenya. Dan di sini saya programming UFS ya, ini UFS pin 254 ya, menggunakan MIPI biar pengerjaannya bisa lebih cepat. Saya pasangkan UFS ke soket adapternya. Dan posisinya ini sudah terpasang. Dan ini menggunakan BGA 254, jadi posisinya seperti ini. UFS sudah terpasang. Saya buka untuk MIPI boxnya. Di sini menggunakan MIPI tester P2.2B ya. Klik UFS 2 ali dan read info dan connect backup security juga saya checklist, dan connect IC biar tidak membackup lagi secara manual ya nantinya. Kalau di checklist backup security version, dia akan membackup seluruh partisi yang terpenting ya. Di sini sistemnya dia sudah terbaca ya.
Sistemnya sudah terbaca. Ini modelnya. Dan untuk mulai proses flashing ataupun writing firmware, untuk backupan foldernya kita lihat dulu. Backupan NP nya ya, ada di program. Ini ada file backupannya, sudah ada ya. Ini semua sudah masuk. Nanti kita uraikan lagi. Langkah pertama saya full erase dulu, erase semua LUN-nya. Dan ini keseluruhan LUN sudah saya hapus, dan saya lihat lagi apakah sudah kosong untuk LUN-nya. Dan ini sudah kosong ya untuk LUN-nya, dan jenis OTP-nya ini not locked. Dan untuk mulai writing firmware, di sini saya masuk ke tab factory image, pilih firmware yang sesuai ya. Ini ada Suite Redmi Note 10 Pro Suite ya. Dan saya menggunakan firmware CSC dulu untuk writing firmware-nya, biar tidak masuk ke error mode nantinya ya. Kalau flashing langsung ke global, dia akan device corrupted nantinya ya. Kalau di flash PMIP device corrupted. Dan di sini saya menggunakan firmware Engroom ataupun CSC, dan ini checklist semua. Untuk partisinya ini sudah semua ya, ini saya checklist, dan semua sudah terchecklist. Klik plus. Proses writing UFS dengan firmware Engroom sedang berjalan, dan ini tidak akan lama. Dan proses writing firmware selesai. Kita identify kembali, lalu kita restore file backupan tadi ya. Dan ini Engroom-nya sudah terbaca. Dan kita restore bagian modem 1, modem 2, dan persis ya. Ini file utama ya, file terpenting. Kita restore. Tadi itu ada di modem 1, modem 2, dan
persis ya. Nah, ini ketiga file inti sudah saya masukkan, tinggal kita klik write saja. Proses writingnya sangat cepat dan selesailah sudah proses restore modem 1, modem 2 dan persis ya. Persis ini yang terpenting sih. Misalkan persis tidak dimasukkan, unit akan masuk ke orange state ataupun restart dia ya, karena tidak akan sinkron baseband sama CPU ya. Nantinya bisa disconnect lagi, saya konekkan kembali dan di sini sudah terbaca semua ya. Nah, ini sudah terbaca dan proses writing UFS selesai via MIPI box. Lanjut saya pasang kembali UFS ke PCB-nya ya, ataupun ke motherboard-nya. Saya pasangkan UFS ini ke PCB-nya kembali, ataupun ke motherboard. Saya lanjut pasang aja. Dan ini selesai saya pasang kembali. Dengan sebelumnya ini saya programming UFS via MIPI tester ya, ataupun MIPI box, biar pengerjaan bisa lebih cepat, karena memang sangat cepat ya kalau pengerjaan UFS via MIPI. Saya lanjut pasang ke LCD, apakah bisa langsung nyalakah? Harusnya sih langsung bisa nyala ya, karena sudah dimasukkan file keseluruhan termasuk backupan untuk persisnya. Ini sudah saya pasangkan ke LCD dan saya on kan. Dan sekarang sudah nyala ya. Apakah dia masih bengong di logo kah? Sekarang dia sudah bisa masuk ke booting yang kedua ya. Artinya proses writing sukses ya. Nah, ini dia sudah bisa menyala. Kita cek keseluruhan fungsinya dulu. Ini kok kayak gini LCD-nya ya. Saya cek keseluruhan fungsinya dulu, biar kalau fungsinya semua sudah normal saya flashing ke global room. Ini email masih utuh ya, belum berubah ataupun tidak berubah karena memang file backupannya saya sertakan. Email dan yang lainnya ini aman. Saya lengkapi dulu semua ini untuk melihat apakah fungsi yang bermasalahnya ini sudah bisa ketahuan, karena kalau dari arus PCC ataupun P-main ini tidak ada yang bermasalah ya. Saya pasangkan dulu kameranya, berikut backdoor.
Saya pasangkan berikut kartunya ya, biar bisa lihat sekalian sinyalnya. Saya nyalakan. Apakah keseluruhan fungsinya sudah normalkah? Ini sudah bisa masuk ke menu utama CSC Room ya. Ini kok kayak gini ya LCD-nya ya. Saya uji mulai dari kamera utama. Ini kamera utama sampai zoom 10 kali berfungsi ya. Kamera depan ini berfungsi, video ini berfungsi ya. Fungsi kamera normal semua. Dan untuk suara, saya coba cek suara. Suara normal semua ya. Saya coba dial 112. Untuk jaringan ini sudah keluar ya. Untuk fungsi suara normal semua, berarti room sudah normal ya. Di CSC Room tidak ada fungsi yang bermasalah. Dan ini 4G sudah keluar. Jadi fungsi semuanya sudah normal ya. Jadi tinggal kita masuk ke step berikutnya, flashing ke global room. Dan di sini saya konekkan langsung unit ke PC. Untuk mulai metode flashingnya, saya reboot dulu ke fastboot mode. Ini tekan tombol bawah ya, restart, nanti dia akan masuk ke fastboot mode. Nah, ini sudah di fastboot mode dan di PC pun sudah terbaca ya. Dan untuk flashingnya di sini saya menggunakan UP Android Toolbox. Dan di sini UP-nya sudah terbuka, brand Xiaomi, model Redmi Note 10 Pro, platform Qualcomm. Dan pilih firmware. Di sini untuk firmware-nya saya gunakan yang terakhir aja ya, langsung versi 14.1 ya, 14.0.1.0 ya. Ini langsung ke MIUI 14 saja. Dan di sini semuanya saya checklist dan klik flash all. Dan proses flashing berjalan. Jadi mode CSC ini dia akan otomatis bisa di flash via fastboot ya, dalam artian istilahnya UBL temporary ya, tidak permanen. Kalau sudah masuk ke CSC, dia UBL nya itu temporary, artinya bisa di flash lagi via fastboot mode. Jadi nggak perlu bongkar pasang lagi UFS dan program ulang via box ya, tidak perlu. Jadi via USB langsung, metode fastboot juga bisa kalau sudah di CSC Room ya. Itu untuk jenis apapun ya di brand Xiaomi berlaku ya, semua mode yang room bisa di flash langsung via fastboot mode. Untuk toolnya bisa menggunakan tool apa saja yang support flashing fastboot mode ya. Kita tunggu sampai proses flashing fastbootnya selesai dan kita lihat hasilnya.
proses flashing selesai. Kita tunggu sampai unitnya bisa masuk ke pilihan bahasa ya. Dan ini dia sudah masuk ke MUI 14 ya. Ini pilihan bahasa. Pertama kali dinyalakan tampilannya kayak begini. Dan ini dia sudah bisa masuk ke menu utama ya. Saya lihat ke spesifikasinya aja langsung. Dia menggunakan versi MIUI 14 dengan RAM-nya 8 GB dan internal 128 GB ya. Dan ini semua tadi sudah saya cek di CSC mode dan normal semua. Tidak ada fungsi yang bermasalah ya. Emailnya sudah ada ya, tidak berubah. Dan mungkin hanya sampai di sini saja proses perbaikan Redmi Note 10 Pro yang masuknya ini hang logo ya. Repair UFS mulai firmware ENGROOM ataupun CC ROM via MIPI ataupun MIPI tester, flashing ke global via UP-box ya. Dan selesai, unit pun sudah siap untuk digunakan kembali. Video ini saya tutup, dan bila ada salah kata maupun salah pengerjaan di video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Tambahan, metode flashing ataupun cara ini dapat digunakan untuk memperbaiki kerusakan email ataupun kerusakan software sejenisnya ya yang bandel. Perbaikan setelah ganti UFS only ataupun ganti CPU set UFS itu juga bisa dilakukan dengan cara seperti ini ya. Dan untuk itu video ini saya tutup. Bila ada kekurangannya nanti saya ada tambahan di konten berikutnya ya. Ini sudah keluar untuk sinyalnya. Dan begitu saja. Terima kasih.